Iya. Diingatkan kawan-kawan untuk menilai ya, yang udah dibagi tugas kemarin. Yang menilai sesuai yang jadwal itu pengamat teaching teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung saja. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita siapkan dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelasnya, Sepsi. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku semua kita hari ini bisa bertemu kembali di pelajaran IPS ya. Nah, pagi ini siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua ya? Bu. Hadir semua, Bu. Iya, hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya hadir semua hari ini. Nah, coba dicek dulu kanan kirinya. Barangkali ada kertas atau sampah, coba dicek dulu sudah bersih belum? Sudah, Bu. Sudah bersih, Bu. Jadi sudah rapi ya. Ya. Nah, hari ini anakku semua kita akan belajar mengenai lembaga sosial ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita terlebih dulu akan berbicara tentang norma. Coba dari anak-anakku semua, ada yang masih ingat nggak norma itu apa? Aturan, Bu. Irma ya, Irmawati apa Irmawati M? Aturan, Bu. Aturan. Ya, norma adalah aturan ya. Nah, jadi norma itu, aturan itu berbeda-beda ya, banyak ya. Tergantung di mana tempatnya ya. Kalau di keluarga ada aturan nggak di keluarganya kalian? Ada, Bu. Ya. Di sekolah kita ada aturan nggak? Ada. Ya, tata tertib yang harus kalian pahami dan taati, nak ya. Nah, dari norma-norma yang berlaku di masyarakat itu, ya, itu kan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, norma ini berbeda-beda karena mengikuti kebutuhan manusianya, kebutuhan masyarakatnya yang ada di dalamnya. Nah, sekumpulan norma-norma yang terkumpul tadi, itulah yang disebut sebagai lembaga sosial. Sampai sini mengerti, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Mengerti. Yang lembaga sosial ini nanti, kalian diharapkan bisa mendefinisikan pengertian lembaga sosial, mengidentifikasi ciri-ciri lembaga sosial, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial di masyarakat, serta menjelaskan fungsi dari lembaga keluarga. Dan juga kalian nanti akan menyajikan hasil analisis mengenai lembaga keluarga. Nah, sebelumnya Bu Guru juga akan memotivasi kalian supaya kalian bisa lebih baik ya. Kalian sudah terlihat, Nak? Nah, kalian harus melakukan yang terbaik di segala kesempatan yang kalian miliki, Nak ya. Karena apa? Karena nanti pada akhirnya kalian sendiri yang akan memetik hasilnya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh para pahlawan, ya, mumpung masih semangat 17 Agustus ini, yang dilakukan para pahlawan adalah melakukan semua yang terbaik. Hasilnya kita bisa nikmati sekarang, yaitu mencapai kemerdekaan. Nah, hari ini kamu juga harus melakukan yang terbaik, ya, supaya nanti kamu bisa memetik hasil akhirnya nanti
mendapat nilai yang baik, mendapat pengetahuan yang bisa anak. Bisa, Bu. Insyaallah. Oke, kita siap belajar ya. Nah, oh ya, nanti ini Bu Guru akan mengambil nilai yang Ibu nilai nanti tentang diskusinya kalian di dalam kelompok dan juga presentasinya, penyajiannya nanti di depan kelas, Nak ya. Nah, ini Bu Guru bikin kelompok dulu. Kelompoknya yang pertama, kelompoknya Nita, Hendri, Nurhayati, dan Irma. Ya, Bu. Kelompok yang kedua, Sepci, Juliati, Vero, dan Irmawati M. Ya. Kenapa, Nak? Ya. Kelompok yang ketiga, kelompoknya Nur Faiza, Aryasi, dan Nilu ya. Ya, Bu. Oke. Silakan dulu gambar apa ini, Nak? Anak lagi rebutan mainan, Bu. Rebutan mainan, Bu. Iya, rebutan mainan. Ini anak-anak sedang rebutan mainan di dalam sebuah keluarga ini, Nak ya. Di dalam sebuah keluarga anak-anak rebutan mainan. Nah, ini kalau dilihat ini, penerapan aturan di keluarga sudah berjalan lancar apa belum ini, Nak? Halo? Kalau terlihat di gambar ini belum, Nak ya. Jadi mereka masih mementingkan ego sendiri. Nah, sebaiknya harus ada aturan. Iya. Sebaiknya harus ada aturan di dalam keluarga, Nak ya. Oke. Langsung saja kita ke materi lembaga sosial. Nah, norma itu tadi aturan, Nak ya. Syaratnya bisa diterima jadi sebuah lembaga, itu yang pertama sebagian besar anggota masyarakatnya menerima norma tersebut. Terus norma juga menjadi seluruh warga dalam sistem sosial. Dan juga norma tersebut mempunyai Nggak tahu ya, Bu. gimana ini? Coba lanjut aja, sepertinya. Sepertinya ada yang salah tarik nih. Iya, Bu, mau pironya, Bu. Silakan dilanjut. Ya, lanjut, Nak ya. Jadi lembaga sosial tadi merupakan kumpulan dari norma-norma ya, kumpulan dari norma-norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Ciri-ciri dari lembaga sosial yang pertama memiliki tingkat kekekalan tertentu, jadi berlangsung tahunnya lama ini. Lembaganya itu berdiri lama. Memiliki di sini bisa berupa logo, berupa bendera seperti itu, berupa seperti simbol lambang sekolahnya. Terus bikin norma tertulis sosial pasti ada aturannya ya, baik aturan tertulis atau tidak tertulis. Lalu memiliki tujuan yang jelas. Nah, tujuan dari lembaga sosial itu apa? Ada tujuannya. Contohnya kalau lembaga pendidikan, sekolah tujuannya yaitu mencerdaskan peserta didik, mencetak lulusan yang bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Terus memiliki alat kelengkapan. Nah, di dalamnya terdapat alat-alat kelengkap bentuk-bentuk tujuan yang diinginkan. Dan juga memiliki pola perilaku. Pola perilaku ini menunjukkan sekumpulan pola pemikiran dari para anggota masyarakat yang ada di lembaga sosial, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Oke, lanjut ke jenis lembaga sosial yang ada di Indonesia ini ada 5. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga kalau di gambar ini, siapa saja ini, Nak? Ada bapak, ada ibu, dan anak. Ada ayah. Ibunya.
Anaknya. Nah, sudah Belum, terlihat? Bu. Oh. Sudah terlihat anakku semua? Belum, Bu. Belum, Bu. Iya. Ada siapa di sini, di gambar sini, Hendri? Nggak nampak, Bu. Ada? Ada siapa, Hendri? Belum. Ada bapak, ada ayahnya, ada ibunya, dan ada anaknya, Bu. Dan ada anak-anaknya. Ibu dan anak. Ini adalah lembaga keluarga. Terus yang kedua adalah lembaga agama. Nah, sering hari raya mau penentuan baru itu. Nah, ini adalah salah satu lembaga agama di Indonesia ini, MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Mungkin kalau yang Kristen mungkin ada lembaga gerejanya seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu lembaga politik. Lembaga politik di sini gambar apa ini? MPR sidang. Gambar. Gambar apa, Nak? MPR Lagi lagi sidang, sidang, Bu. Bu. Sidang MPR. DPR, Bu, DPR. Ruang sidang MPR. Iya. Iya. DPR, MPR itu merupakan contoh dari lembaga politik. Ya. Terus, yang ini apa, Nak? Lagi di bank, Bu. Bank, Bu. Iya, betul. Ini adalah orang lagi transaksi di bank. Nah, bank di sini merupakan contoh dari lembaga ekonomi. Contohnya lagi, kalau yang di dekat kalian adalah pasar. Di dekatmu ada, dekat rumahmu ada pasar? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, pasar itu termasuk jenis lembaga ekonomi rakyat ya. Dan yang terakhir adalah milik kita ini. Ini adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi ya. Oke, sampai sini anak-anakku paham semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. LKPD yang kalian bisa kerjakan secara berkelompok tadi, sesuai kelompok yang Ibu bagi ya. Ya, Bu. Ya. Oke, silahkan lihat dulu LKPD-nya. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya. Jadi di LKPD ini kalian akan mengerjakan secara berkelompok aktivitas 1, 2, dan 3 ya. Petunjuknya yaitu kalian kerjakan bersama kelompok diskusimu. Nanti di akhirnya kalian akan melakukan presentasi di depan kelas. Bisa dimengerti anakku semua? Ya, Bu. Oke, silakan lihat aktivitas 1. Nanti ini ada gambar ya. Gambar apa ini? Keluarga, Bu. Keluarga. Keluarga, Bu. Iya, gambar keluarga. Nah, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nih, mendeskripsikan pengertian lembaga keluarga. Terus, kalian nanti akan mencari tahu bagaimana caranya keluarga itu bisa harmonis ya. Bagaimana seharusnya ya. Oke, aktivitas 1 paham, Nak? Paham. Oke, sekarang aktivitas 2. Di aktivitas 2 nanti kalian akan mencari tahu peran daripada anggota keluarga kalian ya. Peran dari ayah, ibu, dan anak. Sampai sini paham anakku? Ya, Bu. Paham, Bu. Nanti kalian akan mencari tahu fungsi-fungsi dari lembaga keluarga, ya. Fungsi-fungsinya apa saja nanti kalian cari tahu, nah ya. Kalian diskusikan di kelompok kalian. Terus nanti di aktivitas 3 akan ada gambar. Gambar apa itu, Nak?
Gambar keluarga, Bu. Gambar keluarga, Bu. Gambar keluarga. Lagi main itu ya? Lagi Lagi main sibuk HP masing-masing, Bu. masing-masing, Bu. Masing-masing. Hidup masing-masing, Bu. Betul sekali Nurhayati. Ini adalah gambar keluarga yang lagi asik dengan gadgetnya masing-masing. Ya. Padahal sedang jam makan ya. Oke. Nanti kalian akan mengidentifikasi masalah apa yang terjadi pada gambar tersebut dan juga mengidentifikasi penyebab masalah itu apa dan juga mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kalian paham anakku semua? Paham, Bu. Bisa dilaksanakan? Bisa, Bu. Bu. Oke, silakan berdiskusi dulu tadi yang kelompok udah Bu Guru buat, silakan. Jangan lupa tulis nama anggota kelompokmu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Siapa tahu masih ada yang bingung, silakan tanya. Oke, semuanya sudah selesai? Atau masih ada yang bingung? Hendri, bagaimana? Bu. Bisa, Bu. Lagi dikerjakan nih, Bu. Ya, Hendri? Ya, Bu. Aman, Bu. Aman. Oh ya. Yang peran anggota keluarga aman, Hendri? Aman, Bu. Oh ya. Kan kita tahu Hendri ini sudah kehilangan sosok ayah ya, jadi mungkin Ibu, agak Bu. kesulitan Ibu, dalam saya yang ayah, Ibu. Bu. Oh, Nita yang kehilangan ayah ya. Ya, Kita doakan saya, ya ibu semoga saya, Bu. kita doakan sama-sama semoga ayah Nita dan ibunya Hendri mendapat tempat terbaik di surga ya. Amin, makasih ya, Bu. Ya, kalian harus jadi anak yang berbakti meskipun orang tua kalian sudah tidak ada ya. Ya. Harus bisa tunjukkan kalian jadi ya orang yang salehah. Oke. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Ada? Lanjut ya. Langsung kita ke depan kelas ya. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 tadi kelompoknya Nita, Hendri, Hayati sama Irma maju ke depan. Yuk, presentasikan hasilnya. Ya, Bu. Silakan Nita. Ya. Silakan presentasikan. Pengertian lembaga keluarga yaitu unit sosial paling kecil yang ada di masyarakat, Bu, dan lembaga sosial yang pertama dan utama di masyarakat karena terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya yang punya peran dan fungsinya masing-masing dalam keluarga. Wah, tepat sekali ini jawabannya dari kelompok 1 ini. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 2, kelompok 3, silakan. Sama ya, jawabannya ya kelompok 2 ya? Sama, Kelompoknya Sama, Bu. iya sekata ya, sehati. Yes. Iya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut, untuk yang jawaban nomor 2 kelompok 1, gantian yang bacakan coba. Hendri bacakan dulu hasil diskusinya. Oke, Bu. Bagaimana seharusnya agar sebuah keluarga bisa harmonis, ya kan, Bu? Menjalin Ya. komunikasi dengan baik, mengutamakan rasa kebersamaan, selalu bersikap jujur, saling menyayangi, dan saling menghargai antara satu keluarga, Bu. Oh iya. Betul sekali. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Kelompok 2, kelompok 3 mau menanggapi. Sama lagi nih, saya sekata lagi. Waduh. Iya, Bu. Kompak Ya, sekali. Bu.
kelompok kelas A ini kelompoknya seia sekata semua ya? Kompak, Bu. Kelompok 2 nyontek tadi, Bu. Mana ada Pak? Oke, beri tepuk tangan. Kita upload dulu ke kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan kelompoknya Sepci, Juliati, Vero dan Irmawati M. Tentang aktivitas 2. Silakan maju ke depan untuk presentasikan hasilnya. Mengenai peran anggota keluarga dan fungsi lembaga keluarga. Yuk, silakan. Sepci, Juliati, Vero. Ketua mana ya? Saya Bu, Irma. saya Oh, baca. izin. Ketua kelompok saya izin, Bu. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Ya, jadi langsung saja peran dalam keluarga, lembaga keluarga itu kan ada 3, Bu ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Untuk ayah berperan sebagai pencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Peran ibu yaitu selain melahirkan, merawat anak, ibu juga mendidik anak dalam berbagai banyak hal. Selain juga bisa mencari nafkah, Bu. Ya, kebetulan ibu saya, Bu, kerja. Iya. Iya. Ya, yang Zaman emansipasi ketiga, wanita ya. iya, yang ketiga peran anak yaitu menghormati dan menghargai serta menyayangi orang tua. Iya. Mengenai fungsi lembaga Tunggu dulu, keluarga. yang ini dulu, ya. Ya, Bu. Ibu sampaikan di sini ya. Ini kan sudah zamannya emansipasi wanita ya. Jadi mau di lingkungan keluarga, mau di masyarakat, mau di sekolah juga derajatnya laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi anakku semua di sini punya kesempatan yang sama juga. Tidak ada membeda-bedakan yang laki-laki lebih apa, yang perempuan kurang apa atau lebih apa, semuanya sama ya. Kalian berhak mendapatkan apa yang di sekolah bisa berikan untuk kalian. Tidak ada pembatasan ya. Buktinya ini sekarang ini ibunya Irmawati. Nah, Irmawati ini ternyata juga sebagai pencari nafkah ya, Nak Irma ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Emansipasi wanita namanya itu, Nak ya. Oke. Lanjut ya, penjelasan yang tentang tabel fungsi keluarga. Silakan kelompok 2 gantian barangkali yang bacakan. Yuk, Vero. Iya, yang lain, Bu. Iya, ya Bu. Fungsi lembaga keluarga yang pertama reproduksi. Reproduksi ini dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua, fungsi yang kedua proteksi. Proteksi ini adalah keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik fisik maupun juga bersifat kejiwaan. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi ini orang tua bekerja untuk mencukupi kehidupan perekonomian keluarga. Lembaga yang berikutnya sosialisasi. Keluarga berperan membantu kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Dan yang lembaga keluarga yang terakhir, pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kehidupan yang baru di masyarakat sebagai suami istri. Itu dari kami, Bu, kelompok 2. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan mau menanggapi. Kelompok 3 barangkali mau menanggapi. Atau kelompok 1 silakan. Aman ini? Aman, Bu. Aman. Oke. Seia sekata lagi ya, waduh. Ya. Nita mau menanggapi? Sama, Bu, tanggapannya. Sama. Oh iya. Oke, jadi fungsi keluarga ini ada 7 ya. Diingat-ingat ini apa saja nanti ya.
Mulai dari reproduksi, proteksi, ekonomi, sosialisasi, afeksi, pengawasan sosial, dan pemberian status. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Yeay. Selanjutnya, penampil terakhir kelompok 3. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Yuk, kelompok 3, kelompoknya Nur Faiza, Aryasi, dan Nilu. Nur Faiza, Aryasi. Ya, Bu. Ya, ayo bacakan hasil diskusinya kalian, Aryasi. Ya. Yang pertama, masalah yang terjadi pada gambar. Di situ masalahnya keluarga sibuk dengan perangkatnya masing-masing, Bu. Nah, main Ya. HP, ya kan? Kemudian ada yang main laptop Terus, juga. yang kedua? Yang kedua, apa penyebab terjadinya masalah tersebut? Karena tidak ada peraturan dalam keluarga. Kemudian kesibukan masing-masing keluarga. Kemudian ini dampak juga dari perkembangan iptek, Bu. Iya, betul sekali. Nah, betul sekali. Yo, yang ketiga solusinya apa? Yang ketiga, solusi untuk mengatasi hal tersebut bisa dengan cara menerapkan peraturan bahwa kalau waktu berkumpul keluarga kita tidak boleh menggunakan HP ataupun perangkat yang lain. Kemudian yang kedua, menetapkan jam dalam pemakaian perangkat supaya tidak mengganggu waktu berkumpul bersama keluarga. Kemudian yang ketiga, memperbanyak acara berkumpul dengan keluarga, misalnya di akhir pekan, Bu. Ya, betul sekali. Ada tanggapan dulu ini dari kelompok lain. Mungkin ada solusi bisa ditambah 1 dan 2. Silakan mau menambahi. Oke. Tidak ada? Ya. Jadi nak ya, ini di rumahmu terjadi nggak ini gambar yang begini nih? Terjadi nggak di rumahnya kalian ini gambar begini? Lagi makan Tidak. Tidak, alhamdulillah kalau tidak berarti kalian benar-benar sayang sama keluarga kalian ya. Iya, Bu. Nah, diharapkan kalian jangan mengikuti gambar ini ya. Kalian harus menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis ya di dalam keluarganya kalian. Jangan terlena oleh HP ya. Boleh memakai HP tapi gunakan seperlunya dan sewajarnya saja. Baik, Bu. Oke. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 3 tadi. Terima kasih. Dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, anakku semua, kita udah di akhir pembelajaran ini. Kita simpulkan sama-sama ya. Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Lembaga keluarga, tentang Bu. apa? Lembaga keluarga. Ya. Fungsi. Terus Fungsi lembaga, Bu. lembaga keluarga. Fungsinya. Pengertian lembaga keluarga. Ya. Coba fungsi keluarga tadi untuk apa tadi? Fungsinya apa saja? Ada 7. Masih ada yang ingat fungsinya? Silakan, ayo anakku. Nita, coba sebutin fungsinya keluarga tadi apa saja, Nita? Fungsi 1 reproduksi kali, Bu. Fungsi reproduksi, betul. Terus? Fungsi apa, Nak? Proteksi. Proteksi, perlindungan, ya betul. Ya. Apalagi? Ya dibantu temannya yang lain. Fungsi ekonomi. Terus fungsi afeksi. Menyayangi ya ini ya. Ya. Fungsi sosialisasi. Fungsi pengawasan dan fungsi pemberian status. Oke, sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Nah, untuk mengecek lagi pemahaman kalian, Bu Guru akan bagikan soal dulu ya, akan dikerjakan. Waktunya 10 menit saja. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan.
Oke, sudah? Nah, Sudah, Bu. sudah, sekumpulannya ya. Nanti buku akan dan akan Ibu tempelkan di papan pengumuman berapa nilaimu nanti ya, Nak ya. Oke, kumpulkan, Nak. Ya, Bu. Nah, kenapa, Nak? Halo? Ya. Oke, dengan akhiri Ibu kasihkan wejangan, yaitu nanti kalau pas pulang hati-hati ya, hati-hati di jalan. Jalannya sebelah kiri, naik bisnya pakai kaki kiri ya, hati-hati ya. Jangan saling berebut, nanti antri di dalam bis ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ya, siapkan ketuanya, kita selesai pelajarannya. Sepci, siapkan. Iya, Bu. Untuk menyudahi pelajaran hari ini, mari kita bersyukur dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Terima kasih. Baik, demikian tadi penampilan dari Ibu Lambang. Bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan dan sarannya, saya persilakan. Ya, kalau tidak ada, kita langsung saja ke Bu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Lambang, semangat sekali ya. Sekiranya di PP nanti juga sama semangatnya. Iya, saya melihat LKPD-nya Ibu Lambang ini sudah bagus ya, perintahnya jelas. Kemudian apa masalahnya Ibu Lambang ini? Minat belajar siswa rendah, Bu, dan juga pakai PBL. Ya, oke. Kalau ya itu sudah masalahnya itu. Kemudian minatnya kurang. Jadi tugasnya Ibu bagaimana caranya itu peserta didik Ibu merancang supaya minatnya peserta didik yang tadi minatnya itu kurang menjadi tinggi minatnya. Itu tergantung dari metode dan model yang kita gunakan. Jadi, ya oke. Kemudian LKPD-nya itu gambarnya jelas ya. Gambarnya jelas. Jadi sekali lagi, tapi usahakan peserta didiknya, misalnya Ibu cukup mungkin memberikan pengantar bahwa lembaga sosial itu ada 5, misalnya toh, nanti untuk mendetailnya itu peserta didiklah yang cari. Oh ternyata ini lembaga keluarga, oh ini lembaga pendidikan terdiri itu bersumber dari peserta didik semua. Jadi ya supaya dia lebih kreatif lagi, jadi bagaimana caranya Ibu Lambang ini untuk membuat peserta didik atau pembelajaran ini menjadi hidup sehingga peserta didik lebih bersemangat lagi. Saya kira itu saja Ibu Lambang ya, kemudian refleksinya masuk, kesimpulannya masuk. Saya kira sudah mencakup sudah hampir mencakup semua, kiranya ini tidak terlupakan dalam pertemuan PPL nanti. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Yuli atas. Ya, baik, kalau dari Ibu dosen ada masukan Ibu?